sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki sesi kedua ya pada hari ini, dan untuk 1 pekan ke depan saya akan siap mendampingi rekan-rekan sekalian untuk membahas materi yang ada pada sesi 2 ini. Baiklah, secara umum ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari sesi kedua ini. Yang pertama, bahwa saudara diharapkan nantinya mengetahui hal-hal pokok yang mendasari lahirnya bahasa Indonesia itu seperti apa, sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu dari kongres pertama, kongres kedua, kemudian juga fungsi bahasa Indonesia itu seperti apa dan kedudukannya bagaimana, dan bagaimana ketika bahasa Indonesia itu pada masa penjajahan Jepang, seperti itu. Nah, nanti saudara-saudara sekalian juga akan aktif ya di forum diskusi. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini ada juga sajian materi. Perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa pada sesi kedua ini ya tinjauan dan konsep dasar sejarah perkembangan bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Kronologis ini maksudnya urutannya seperti apa. Karena ada kata-kata misalnya satu. Nah, satu sekarang itu bukan SATU yang sekarang ya, tapi dulu itu satu. T-nya itu pakai apa? U-nya itu pakai dan O dan E gitu ya. Nah, itu yang perlu saudara-saudara jelaskan dan ketahui di sini seperti apa. Jadi yang dari bahasa Melayu kemudian satu menjadi satoe gitu ya. Nah, sekarang menjadi satu, seperti itu. Itu panjang sekali gitu kronologisnya itu. Apalagi sekarang sudah yang terbaru pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bukan EYD lagi, seperti itu. Nah, jadi secara singkat ya dapat dijelaskan bahwa bahasa Indonesia yang ada sekarang ini itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, beberapa penyebabnya kenapa bahasa Melayu yang dipilih, salah satunya bahwa bahasa Melayu itu adalah lingua franca ya, artinya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sosial antara orang-orang yang bermain bahasa di Indonesia. Jadi bahasa perdagangan lah, seperti itu juga, dalam kemudian komunikasi sosial ya. Nah, ini juga dapat kita lihat bahwa salah satu bentuk ya peninggalan bahasa Melayu itu dapat dibuktikan dengan beberapa prasasti yang makanya memang bahasa Melayu ini sangat tua sekali. Ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, seperti itu di Palembang. Nah, ini ada juga contoh-contohnya. Nah, kemudian prasasti tersebut digunakan dengan huruf Palawal yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah digunakan saat itu, tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi bahasa Melayu ini berkembang. Nah, sama seperti kita ya, bahasa Indonesia sekarang ini juga ada beberapa istilah dalam bahasa Indonesia itu yang tidak ada, sehingga harus diserap atau diadopsi dari bahasa asing, seperti itu. Terutama untuk yang menyangkut di bidang kesehatan, kemudian teknologi, seperti itu. Ini dia ya. Jadi dalam perkembangannya bahasa Melayu itu dipengaruhi oleh bahasa India ya, Sanskerta, kemudian bahasa Cina, dan juga bahasa daerah juga seperti itu. Nah, kemudian di dalam bahasa Melayu itu tidak mengenal adanya tingkatan atau level seperti bahasa Jawa misalnya. Bahasa Jawa kan ada yang kromo inggil gitu ya, seperti itu. Jadi untuk menyatakan satu, kalau bahasa Melayu ya satu,
Tapi kalau bahasa Jawa ada yang siji, setunggal seperti itu. Nah, ini beda-beda. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, tidak boleh menggunakan kata siji, gitu. Misalnya setunggal seperti itu. Itu bedanya. Coba kalau bahasa Indonesia ada tingkatannya, tentu akan sulit sekali ya, pasti akan kesulitan kita. Nah, kemudian juga sejarah bahasa Indonesia itu ya ada, bisa kita lihat adanya kerelaan berbagai suku bangsa Indonesia untuk berbahasa Melayu sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Nah, ini kita lihat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober. Salah satu isinya, kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia, kan seperti itu. Nah, bukan berbahasa satu, misalnya bahasa Jawa gitu kan, enggak, tapi kita ya bahasa Indonesia gitu. Nah, asalnya itu tadi bahasa Melayu seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu jika dilihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia itu memiliki dua pengertian, bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, kalau bahasa nasional itu didasarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober. Ini yang saya jelaskan tadi. Sementara kalau bahasa negara itu ya artinya bahasa resmi, itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, kan seperti itu. Nah, sebagai bahasa nasional ya bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi ya, terutama yang pertama ya lambang kebanggaan nasional ya, artinya kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus bangga dengan bahasa Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia itu. Kemudian lambang jati diri atau identitas nasional gitu kan. Ya kalau saya berbahasa Indonesia ya tentu pasti dong saya orang Indonesia, seperti itu. Ini secara eksistensi juga. Karena jangan salah, sampai sekarang sudah ada puluhan negara yang menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai pengantar dalam pendidikannya. Nah, ini patut berbangga hati juga ini kita sebagai orang Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu sudah digunakan di beberapa kampus-kampus besar di negara-negara luar seperti itu. Nah, kalau fungsi bahasa Indonesia sendiri ya di mana-mana fungsi bahasa itu sama ya, sebagai alat komunikasi. Tapi kalau ini untuk pemersatu, karena kita dari Sabang sampai Merauke ada di ribuan pulau, ada puluhan suku bangsa, suku di Indonesia itu dengan beragam bahasa. Lah kalau misalnya orang Aceh ngomong Aceh, orang Papua ngomong Papua, tidak bicara bahasa Indonesia, bagaimana komunikasi atau pemersatu itu bisa jalan? Nah, makanya salah satunya bahasa Indonesia itu perannya itu sangat luar biasa sekali untuk mempersatukan gitu, masyarakat yang berbeda-beda suku dan bahasa itu. Dan itu juga yang menjadi ruh dalam semangat perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Itu luar biasa sekali. Nah, kemudian alat penghubung antar budaya atau antar daerah ya, seperti itulah. Jadi biar tidak ada miskomunikasi. Nah, itu antara masyarakat satu daerah dengan daerah lain sesama di Indonesia ya gunakan bahasa Indonesia. Ini sering ini kadang-kadang coba saudara-saudara cermati, misalnya kita menggunakan bahasa daerah di satu tempat, kemudian kita mengatakan itu di tempat lain dan artinya itu tidak pantas atau tidak sopan, itu bisa berkelahi. Nah, makanya coba gunakan bahasa Indonesia seperti itu agar tidak ada miskomunikasi ya. Nah, fungsi ya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu antara lain ya sebagai bahasa resmi ya. Jadi ya kalau berkorespondensi ya, berkirim surat, tata naskah dan segala macamnya menggunakan bahasa Indonesia, termasuk forum-forum ilmiah seperti saudara nanti tidak mungkin juga ya menulis karya ilmiah menggunakan bahasa aksara rencong misalnya seperti itu. Tidak, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah,
termasuk saya juga mengajar. Kalau saya mengajar menggunakan bahasa Jawa, bagaimana nanti dengan saudara kita yang dari Papua ya, misalnya saudara kita yang dari Medan seperti itu, mungkin dia akan kebingungan, nanti akan menangkap maksud dan penjelasan saya seperti itu. Nah, makanya disinilah lembaga-lembaga resmi, termasuk lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Nah, itu saja ya penjelasan singkat dari saya. Jadi nanti ada sesuatu hal yang kurang jelas atau ingin pendalaman lebih lanjut, silakan ditanyakan pada forum diskusi nanti. Jadi saudara jangan cuma menjawab saja, tapi juga ketika ada permasalahan atau sesuatu yang Anda ingin gali lebih dalam, silakan dilontarkan pertanyaannya di sana. Sekian dari saya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.